Hai semuanya, hari ini kita mau sama-sama dengarkan satu kisah yang begitu menarik tentang 3 saudari di mana mereka hidup dengan sangat sederhana. Namun dalam kesederhanaan itu mereka nggak pernah mengeluh, melainkan mereka hidup penuh ucapan syukur. Mau tahu ceritanya bagaimana? Yuk kita saksikan sama-sama. Aduh, pagi-pagi bersih-bersih. Hai Sari. Apakah Sari sudah saat teduh? Udah dong. Bagus. Hari ini adalah harinya Tuhan, harus dimuliakan karena Tuhan tuh baik bagi kita. Amin. Iya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi kita kan tetap tertawa. Gitu kan. Bersorak-sorai bagi Yeshua Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Tuhan. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi kita kan tetap tertawa. Walaupun mereka hidup dalam penuh ucapan syukur, namun permasalahan tetap datang mendekati mereka. Kita lihat lanjutannya yuk. Aduh Kak, kayaknya hitung-hitungan bulan ini kita minus deh Kak. Kita butuh uang banyak nih, kurang uang kita Kak. Aduh, gimana ya? Mau kok pesimis? Ingat loh, Tuhan itu selalu menolong hidup kita. Kita harus datang kepada Tuhan untuk berdoa dan berharap sama Tuhan. Iya ya. Aduh, aku kok lupa sih. Lalu datanglah adik terkecil mereka dan ikut berbincang-bincang bersama. Pagi Kak. Pagi. Ngapain nih kok sudah bangun pagi-pagi? Iya nih, kayaknya uangnya kita kurang bulan ini. Waduh. Iya ya kalau aku lihat di sini. Tapi kemarin itu aku lihat ada lomba Kak. Ada lomba bikin kreativitas gitu. Kan aku kan pintar bikin kreativitas gitu. Mungkin kalau misalnya kita bisa menang kan uangnya bisa kita pakai Kak. Oh iya, Bagus itu. JJ kan pintar sekali dalam kreativitas kesenian. Bisa Kenapa nggak dicoba? dicoba? Oke, kalau gitu kita harus berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, memberi kita kekuatan dan keterampilan. Oke. Kak. Setuju. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, Engkau adalah Tuhan yang mulia. Tuhan, saat ini kami berdoa meminta belas kasihan-Mu Tuhan atas keluarga kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengikuti lomba. Engkau yang berikan kami keterampilan, Engkau yang berikan kami hikmat,
sehingga Engkau menyertai setiap pekerjaan tangan kami, bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kami ketika kami sungguh-sungguh berdoa untuknya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, suatu kabar yang begitu luar biasa kan? Dan siapa tahu nih 3 saudara ini bisa menang dan mereka dapat mencukupi kebutuhan mereka. Nah, setelah itu JJ pun mulai sibuk untuk mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan untuk membuat hasil karya. Kisah selanjutnya bagaimana ya? Sama-sama kita saksikan yuk! Nah, sekarang bahan-bahan yang aku perluin sudah siap semua ini. Besok itu hari kompetisinya, jadi aku harus mulai bikin sekarang. Dalam nama Tuhan Yeshua, berhasil! Oke, karena aku cuman punya beberapa kertas yang nggak kepake nih, mungkin bisa ya. Oke, jadi dari separuh kertas A4 ini aku coba gulung deh. Gulung dari pucuk samping atas. Oke, kalau sudah aku double tip. Sekali lagi bikin Oke, kalau sudah selesai, ini aku sudah bikin sekitar 10. Nah, sekarang step selanjutnya aku ambil dulu separuh dari kertas asturo yang agak tebal gitu, kemudian aku lipat jadi 2. Nah, setelah itu aku bikin garis tepi nih, masing-masing lebarnya 1,5 cm. Dan sekarang aku mau potong. Kalau sudah, aku balik dulu, kemudian aku kasih double tip di ujung-ujungnya biar dia nggak copot. Oke, nah kemudian untuk hiasan pinggir-pinggirnya aku mau isi dengan ini nih yang tadi aku sudah bikin. Nah, jadi aku harus kasih perekat dulu di pinggir-pinggirnya. Aku buka salah satu sisi dulu Oke, kemudian aku tempelin yang ini dulu, yang warna putih dulu, kemudian yang warna biru. Setelah itu yang warna putih lagi.
Kalau sudah, selanjutnya yang di bawah. Tumpuk yang paling atas dulu warna putih, kemudian warna biru, kemudian warna putih lagi. Untuk yang sisi sini aku harus bikin di bawahnya, ya aku angkat sedikit kemudian aku masukin. Satu lagi. Oke, untuk sisi yang terakhir ini aku angkat sedikit dan aku masukin di bawahnya. Kalau sudah, aku gunting sisa-sisanya. Kalau udah, aku mau bikin hiasannya pakai satu kertas origami. Origaminya aku bagi menjadi 2. Kemudian aku lipat seperti ini. Setelah jadi kipas, aku bagi menjadi 2, kemudian aku lipat lagi di tengah. Satunya juga.
Nah, setelah itu aku mau hias seperti apa ya? Mungkin bisa kayak gini, disusun di atas gini, atau bisa digabung jadi satu. Bagus mana ya? Kayaknya sih bagusan begini deh. Oke, jadi aku lem aja deh. Tempel satu, kemudian satu lagi di sini. Oke. Nah, jadi nanti aku tinggal kasih foto keluarga aku di tengah, tinggal dimasukin di tengah sini. Wah, kira-kira menang nggak ya? Tapi aku percaya kalau ada Tuhan beserta aku pasti menang. Wah, JJ tampak terlihat begitu bersukacita dengan hasil karya buatannya. Kira-kira apa JJ akan menang ya? Dan dia pun malam ini akan segera beristirahat untuk menyambut perlombaan esok hari. Keesokan hari pun tiba, hari di mana perlombaan kesenian di Balai Kota dilaksanakan. Nah, JJ begitu semangat dan gak sabar untuk segera menuju ke Balai Kota. Namun ya ampun, sorry banget, sorry. Duh, hasil karyaku. Terus Kenapa? Nggak kenapa-kenapa kan? rusak, terus lombaku gimana? Duh. Aduh, Ya apa ini? ya. Aduh. Gimana ya, ini sudah mau telat juga. Ada kamu bawa ini deh. Kamu ikut lomba yang di Balai Kota itu kan? Iya, kamu bawa punyaku aja. Nah, terus kamu gimana lombanya? Ya nggak apa-apa deh, kamu yang bawa aja. Loh, tapi kan kamu juga butuh uangnya itu. Ya iya sih. Aku butuh hadiahnya untuk aku dan kakakku. Cuman nggak apa-apa deh. Aku percaya bahwa doa aku dan kakakku sudah cukup untuk mengetuk pintu surga. Aku percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan yang kita butuhkan. Sudah, kamu bawa aja itu. Udah, semangat ya. Seriusan, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Aku yang minta maaf. Ya udah, hati-hati ya. Makasih ya. Bu? Loh, menurut kalian kira-kira apa ya yang akan terjadi kepada JJ dan juga dua saudarinya? Apalagi ketika setelah kejadian barusan tadi. Ya udah, daripada kita cari tahu tentang itu, nanti aja deh kita cari tahu sama-sama. Sekarang aku punya pertanyaan untuk kalian yang di rumah yang dari tadi ini menyaksikan nih ceritanya JJ. Kalian juga pernah nggak sih punya permasalahan yang sama seperti mereka? Permasalahan yang membuat kalian itu tidak bisa selesaikan dengan bagaimanapun kalian sudah mengusahakannya atau bagaimanapun kalian memikirkan caranya. Ada nggak? Menurut Kak Wenda, pasti semua orang punya. Kita semua punya masalah yang kita nggak bisa selesaikan dengan kekuatan kita. It's too much, it's too heavy, it's too impossible. Gak mungkin. Nah, kalau Kak Wenda juga punya pengalaman khusus nih. Apa sih pengalamannya Kak Wenda? Nih, lihat, ada 3 hal yang menjadi masalah buat Kak Wenda dan gak bisa selesaikan sendiri. Seperti permasalahan yang satu ini. Ting! Kak Wenda pernah mengalami kesulitan belajar. Sesusah apapun Kak Wenda belajar, tetap aja gak bisa memahami materi. Yang kedua, pernah mengalami nggak punya uang, bagaimanapun berharap mencari-cari uang di kolong jembatan, di kolong saku, buka-buka buku, isi tas, tetap nggak nemu-nemu uang. Dan yang ketiga, ya,
pernah Kak Wenda pernah juga mengalami bully? Hah? 3 hal itu pernah Kak Wenda alami. Dan bagaimanapun Kak Wenda coba hindari, itu bukan suatu hal yang mudah buat Kak Wenda selesaikan. Itu selalu datang dan itu selalu muncul menjadi masalah. Terus gimana dong? Solusinya apa dong? Harusnya sih kita semua sudah tahu kalau dengar dari ceritanya Jeje dan juga 2 saudaranya. Apa? Doa. Terkadang kita melupakan ada satu cara yang paling ampuh untuk menyelesaikan permasalahan kita. Kita terkadang hanya lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan cara kita, dengan cara yang kita bisa tentukan sendiri. Namun itu saja ternyata tidak cukup. Beberapa permasalahan yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan datang tujuannya hanya untuk satu, supaya kita berdoa, berserah kepada Tuhan. Kita mengaku, aku nggak bisa, Tuhan tolong aku. Sama seperti kisah yang kita tahu ada di Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ke-8. Kalian tahu nggak ceritanya tentang apa? Ayo, kalau kalian buka pasti kalian tahu. Ceritanya adalah tentang perumpamaan seorang hakim yang sangat licik. Ada seorang ibu-ibu datang kepada hakim yang licik itu, dan ibu-ibu itu berkata, "Hakim, tolong aku punya permasalahan ini. Aku tak tolong, bela aku, hakim." Tapi karena dia adalah hakim yang licik, dia tidak mau menolong janda yang miskin, gak punya uang. Sudah, pergi, sana, hus. Diusir dong. Tapi keesokan harinya jandanya itu datang lagi. Hakim, tolong bantu bela aku, hakim. Lagi-lagi hakim, hus. Suatu saat kalau Kak Wenda bayangkan, hakimnya mungkin pergi lagi jalan-jalan sama keluarganya. Di belakangnya mereka mungkin si ibu ini lagi ngikutin, lagi nguntit, terus tiba-tiba datang, "Hakim, tolong bela aku, hakim." Pergi. Lalu ternyata keesokan harinya lagi, mungkin ketikanya hakim ini sedang berlibur, sedang melepaskan diri dari tugas-tugasnya, si ibu ini ikut ngejar, "Hakim, tolong bela aku, hakim, tolong." Lalu apa yang dilakukan oleh si hakim? Akhirnya si hakim pun menyerah. "Ibu, oke, saya tidak mau lagi dengar ibu ini kejar-kejar saya. Oke ibu, stop. Hakim, iya dong gitu, tolong hakku, bela hakku ya hakim." "Oke bu, aku bela hak ibu." Dan akhirnya permohonan dari sang ibu didengarkan oleh si hakim yang licik. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar, kita bandingkan. Kalau hakim yang licik, saat kita terus aja kita memaksa hakim itu untuk menolong kita, hakim itu mau membantu, apalagi Tuhan kita yang tidak licik. Yang licik itu tidak ada di dalam Dia. Saat kita membawa permasalahan kita naik dan bertekun di dalam doa, masakan Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Masakan Tuhan tidak akan mampu melepaskan kita dari permasalahan kita. Kak Wenda pun bisa melewati loh 3 permasalahan sulit yang Kak Wenda tadi ceritakan. Ketika Kak Wenda dibully yang paling parah, Kak Wenda bisa melewatinya bukan dengan membalas bulian, tapi Tuhan membuat Kak Wenda berprestasi sehingga anak yang membuli Kak Wenda sungkan dong mau membuli Kak Wenda, karena mereka butuh bantuan Kak Wenda untuk mengajarkan mereka beberapa hal yang mereka tidak ketahui. Mereka jadi sungkan. Ketika Kak Wenda nggak punya uang, Kak Wenda berdoa, "Tuhan, buat aku mampu melewatinya, aku bertahan." Dan setelah itu Kak Wenda pun ketika masa-masa mengalami kesulitan keuangan, ada berkat yang datang melalui pertolongan orang. Kak Wenda tuh pernah, masih ingat, gak bawa dompet, terus tiba-tiba datang nih muridnya Kak Wenda itu kayak gini, duk, Mister, ini aku punya jajan buat Mister. Wah, itu rasanya kayak
Tuhan, aku lagi lapar, gak punya uang, gak bawa dompet. Tuhan kirimkan seorang malaikat kecil, muridnya Kak Wenda sendiri di sekolah, kasih jajan. Wah, puji Tuhan. Lalu ketika Kak Wenda gak pernah bisa paham materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya Kak Wenda berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku janji Tuhan tolong aku buat aku pintar, aku janji aku gak mau mencontek. Tuhan, janji Tuhan. Dan janji itu Kak Wenda tepati. Kak Wenda walaupun nggak ngerti itu pelajarannya tentang apa, Kak Wenda nggak nyontek. Dan Tuhan gantikan dengan apa? Kepintaran. Lihat, doa itu adalah solusi utama bagi permasalahan kita. Yuk kita tekun berdoa. Yuk kita berharap pada Tuhan. Yuk kita harus berikan yang terbaik kepada Tuhan juga, supaya Tuhan melihat ketekunan kita pada saat kita berdoa. Tuhan melihat kesungguhan hati kita, sehingga Dia pun akan melihat kesungguhan hati kita, dan Tuhan pun akan apa? Kabulkan doa kita, karena Tuhan tahu permohonan kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi karena Tuhan tahu saat Dia kabulkan doa kita, namanya akan dimuliakan. Wah, bayangkan nih. Jadi dengan kita berdoa dan melihat Tuhan mengabulkan doa kita, kita pun akan dipakai Tuhan untuk memuliakannya. Itu. Nah, tadi kan si JJ sama kakak-kakaknya udah berdoa nih, ya kan, tentang rencananya si JJ untuk mau ikut lomba. Tapi kalau nggak bisa kayak gini, akhirnya dia nggak bisa ikut lomba, apa ya yang akan terjadi? Doanya dijawab nggak ya kira-kira? Nah, yuk kita cari tahu sama-sama. Ayo. Di balai kota, Roy terlihat begitu bahagia karena ia memenangkan kompetisi kesenian ini. Namun tiba-tiba ia teringat kepada JJ dan perkataannya. Gimana ya Kak ya? Sudah, gak usah sedih ya Kak ya, gak usah. Ingat loh, tadi kan kita sudah berdoa minta pertolongan Tuhan. Ingat, Tuhan itu punya cara untuk menolong kita. Iya sih, betul itu. Lalu terdengar suara pintu yang diketuk. Orang ada tamu. Coba sisi. Permisi. Oh iya. Iya, Pak, saya mau ketemu sama Cici. Loh, Siapa? orang ini yang tadi di halte pas aku mau berangkat, aku nggak sengaja nabrak dia. Oh iya. Iya. Kenapa ya? Tadi lombanya, puji Tuhan, saya menang juara 1. Wah, puji Tuhan. Nah, tapi tujuan awal saya untuk mengikuti lomba ini itu mengembangkan bakat saya, dan saya secara tidak langsung terinspirasi oleh kata-katamu. Maka uang hadiah ini akan saya berikan kepadamu. Jangan, nggak usah. Iya. Nggak usah, kan kamu yang menang, udah kamu Iya. yang terima. Tiba-tiba pas aku menerima uang itu, saya teringat sama sebuah ayat firman Tuhan. Ada di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkannya, ketuklah maka itu akan dibukakan bagimu. Maka aksi saya ini menjadi bantuan dari Tuhan untuk Cici. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih sudah Terima menjadi kasih. perpanjangan Terima tangan kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuh, kasih Tuhan baik ya. Tuhan baik. Iya. Iya, Saya pulang dulu ya. Ya, Dadah. Terima kasih. Wah, Tuhan baik ya bagi kita ya. Ayo kita berdoa. Nah, seperti yang tadi kalian lihat, cerita ini berakhir dengan begitu bahagia. Apa sih yang kalian bisa dapatkan dari cerita tadi sebagai kesimpulan? Ya, doa adalah satu cara yang paling hebat, yang paling mutakhir untuk menolong kita membebaskan dari masalah yang kita tidak bisa
selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ada satu lagi alasan kenapa kita harus tekun berdoa. Tahu nggak? Bahwa doa itu juga dipakai Tuhan sebagai cara untuk kita tahu apa? Tahu mujizat atau cara hebat Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Bahwa Tuhan bisa kabulkan doa kita lebih daripada cara yang kita bisa pikirkan atau ketahui. Jadi ayo berdoa, untungnya banyak. Semoga dari kisah ini kalian diberkati. Dan ayo semakin rajin berdoa kapanpun, dimanapun, dan sampaikan semua permasalahan kita ke Tuhan. Karena Dia mau dengerin kita. Dan tahu nggak sedikit rahasia? Dia mau jadi sahabat untuk kita kalau kita tekun berdoa. Yuk kita mau akhiri pertemuan kita hari ini dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami begitu mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur juga atas segala permasalahan dalam hidup kami yang begitu sulit dan kami tidak bisa selesaikan dengan kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, ternyata itu juga cara-Mu mengasihi kami untuk kami bisa belajar dekat dengan-Mu. Cara Kau berikan kepada kami supaya kami hanya bisa berharap kepadamu dan kami bisa melihat dalam doa Engkau mengabulkan doa kami begitu luar biasa dengan berbagai cara yang membuat kami makin dekat dengan Engkau dan makin beriman teguh kepada Engkau. Kiranya setiap kami yang di rumah dan yang ada dimanapun tetap tekun Kau jagai dalam doa sehingga setiap kami pun Tuhan makin bisa beriman dan percaya kepada Engkau lebih lagi. Sebelum kita semua berpisah satu dengan yang lain, mari kita sama-sama menerima berkat dari Bapa Yahweh yang di surga. Bapa Yahweh memberkati kita dan juga memelihara dan melindungi kita semua. Ia pun akan selalu membuat wajahnya bersinar kepada kita dan kasih karunia, perkenanan dan kemurahannya akan selalu melingkupi kita. Bapa Yahweh pun juga akan selalu menghadap wajahnya kepada kita. Dan damai sejahteranya yang melampaui apapun juga senantiasa melindungi dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yeshua, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di kisah-kisah menarik berikutnya. Mungkin tentang doa. Jadi intinya tetap berdoa ya. Bye.